Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, saat berkumpul di padang mahsyar pada hari kiamat, manusia benar-benar akan merasakan panas dan kehausan yang luar biasa. Satu-satunya sumber mata air yang sangat nikmat untuk diminum saat itu adalah telaga Kautsar. Barang siapa meminum air dari telaga Kautsar ini walau hanya sekali teguk, maka dia tidak merasakan haus untuk selama-lamanya. Telaga itu akan didatangi oleh umat Muhammad SAW. Telaga ini memiliki air yang datangnya dari sungai Al-Kautsar yang berada di surga. Oleh karena itu telaga tersebut disebut sebagai telaga Al-Kautsar. Tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW sudah pasti dapat meminum air dari telaga ini. Namun ternyata ada orang-orang yang terhalang untuk minum dari telaga tersebut. Siapakah mereka? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat Islami mendapat informasi mengenai update video terbaru dari Islami Nusantara. Like juga tayangan ini, share ke media sosial, dan isi kolom komentar untuk meramaikan dan berdiskusi dengan sahabat Islami lainnya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dihalangi dan diusir dari telaga yang penuh kemuliaan ini karena mereka sewaktu di dunia berpaling dari petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga di akhirat mereka dihalangi dari kemuliaan meminum air telaga Rasulullah SAW ini. Sebagai balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka, Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, "Aku lebih dahulu dibanding kalian sampai di telaga. Ditunjukkan kepadaku tentang telaga itu beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku bertanya kepada Tuhanku, ini adalah umatku, mengapa dijauhkan? Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu." Hadis riwayat Muslim. Pertama yang dikategorikan dalam hadis tersebut mereka adalah mengenai orang munafik dan orang yang murtad. Mereka berkumpul di telaga layaknya burung-burung puyuh berkumpul. Kemudian Nabi memanggil mereka dikarenakan melihat sisa-sisa keislaman yang ada pada mereka. Kemudian Allah menegur Nabi lalu berkata, mereka itu adalah orang yang meninggalkan agama mereka setelah engkau meninggal, atau mereka yang mati namun belum kembali berislam lagi. Yang kedua, para ulama berpendapat bahwa maksud dari golongan demikian adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, kemudian murtad setelah sepeninggal Nabi. Kemudian Nabi memanggil mereka, namun tidak ada bekas-bekas air wudhu yang terpancar dari mereka sebagaimana yang Nabi kenali semasa dulu. Kemudian dikatakan juga pada Nabi, mereka murtad setelah engkau meninggal. Dan ketiga, yang dimaksud dari golongan yang terhindar dari telaga adalah para pelaku maksiat, pembohong-pembohong, yang mana perbuatannya itu menghambat mereka masuk ke dalam surga. Namun demikian, bagi mereka dijatuhi hukuman terlebih dahulu, meski pada hakikatnya kelak berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa diazab. Gambaran telaga Kautsar seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW pernah melihat sungai yang dinamakan Al-Kautsar. Sungai ini dilingkari oleh bukit-bukit yang terdiri dari permata-permata dan tanahnya dari wewangian yang paling wangi. Tepian sungai ini terdiri dari emas, sedangkan anak-anak batunya dari mutiara. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketika kami berjalan di surga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah dari mutiara berongga. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah Al-Kautsar yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Ternyata tanahnya atau bau wanginya terbuat dari minyak misik asfar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat lain, Nabi bersabda, Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas. Airnya mengalir di atas mutiara. Tanahnya lebih wangi dari misik. Airnya lebih manis dari madu. Dan warnanya lebih putih dari salju. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Sahabat Islami, kita sebagai umat Rasulullah SAW tentunya berharap kelak mendapat kesempatan untuk menikmati air dari telaga yang dijanjikan Allah tersebut. Jika sungai jernih di dunia saja sudah menyegarkan, bagaimana dengan telaga Kautsar? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.